Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel kita. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Hai, nama aku Naila Fauzia. Halo, aku Safiriani Fitri. Di video ini kita akan membahas novel yang berjudul Halaman Terakhir. Kita akan menjelaskan mulai dari bagian sinopsis, unsur intrinsik, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung mulai ke videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sinopsis dalam cerita ini. Novel ini menceritakan 2 kasus terakhir yang ditangani oleh Hugeng sebelum ia dipurnabaktikan. Ia dipurnabaktikan sebelum masa tugasnya berakhir, yaitu pada masa Orde Baru. Novel ini dimulai dari awalan yang menceritakan bagaimana perasaan dalam diri Hugeng saat membaca surat dinas yang berisi bahwa dirinya dipurnabaktikan dari Kapolri. Yang ia sesalkan adalah ia diberhentikan saat sedang menyelesaikan 2 kasus besar yang menggemparkan Indonesia. Kemudian, latar berpindah ke 2 kasus tersebut, yaitu pemerkosaan seorang gadis penjual telur di Yogyakarta yang bernama Sumaria, yang saat ini kasusnya lebih dikenal dengan nama Sum Kuning. Ada juga kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan para pejabat penting dengan urusan ilegalnya. Setelah membahas 2 kasus tersebut, bab selanjutnya para pembaca disuguhkan cerita saat Hugeng sudah tidak menjabat sebagai Kapolri. Saat itu, Hugeng pernah menjadi penyanyi bersama grupnya yang tampil di televisi. Dan ia juga pernah melakukan siaran di radio yang membahas isu-isu mengenai pemerintah. Dikarenakan itu, Hugeng disingkirkan dari Orde Baru. Kemudian, ia memilih bertentangan dengan pemerintah dengan menandatangani petisi yang disebut 50 petisi pada tanggal 5 Mei tahun 1980. Yang kedua, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik yang ada di novel ini. Satu, tema. Tema yang diangkat novel ini adalah sejarah dan perjuangan dari Hugeng Iman Santoso yang jujur, berintegritas, dan sederhana. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Yang pertama, ada Hugeng. Hugeng merupakan tokoh utama dalam novel ini yang memiliki sikap jujur, berintegritas, dan juga sederhana. Yang kedua, ada Ibu Mary. Ibu Mary merupakan istri Hugeng yang memiliki sikap lembut dan juga pengertian. Yang ketiga, ada Jati Kusumo. Ia merupakan bawahan Hugeng yang ikut menyelesaikan 2 kasus besar tersebut. Yang keempat, ada Wulansari. Wulansari merupakan tokoh polisi yang ikut menangani kasus Sumaria. Yang kelima, ada Sumaria. Ia merupakan korban pemerkosaan dan merupakan seorang penjual telur yang ceria, sederhana, dan juga mandiri. Tiga, alur. Alur yang digunakan oleh penulis ini menggunakan alur campuran, karena novel ini diawali saat dirinya diberi surat dinas tentang ia dipurnabaktikan dilanjut dengan 2 kasus yang ditangani sebelum ia dipurnabaktikan. Empat, latar atau setting. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel yaitu di kantor polisi, rumah Hugeng, dan di Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada latar waktu. Ada pagi hari, siang hari, sore hari, senja, dan malam hari. Lima, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, yang ditandai dengan disebutkannya nama dalam novel. Yang keenam, ada amanat. Amanat yang terkandung dalam novel ini yaitu bahwa seorang pemimpin harus memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas. Selain itu, kita tetap harus menegakkan keadilan untuk siapa saja, terutama rakyat kecil seperti Sumaria.
Yang ketiga, kita membahas nilai-nilai yang terkandung dalam novel. 1. Nilai sosial. Nilai sosial Hugeng yang suka menegakkan keadilan dengan jujur, berani, dan menolak suap dari berbagai pihak dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri. Yang kedua, ada nilai moral. Meski ia tersingkirkan, tetapi sikap kejujuran, integritas, dan keberaniannya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan selalu memotivasi masyarakat Indonesia. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Buat kalian yang masih penasaran dengan buku ini, Bisa langsung beli dan baca buku yang menarik ini ya. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.